Kalian tahu nggak sih, kenapa dalam kartun SpongeBob terdapat awan-awan di langit yang modelnya agak aneh seperti ini? Ada teori mengatakan kalau awan-awan itu tercipta karena adanya pencemaran minyak di lautan yang dibawa oleh kapal-kapal. Dan jika kita lihat model dan warna dari minyak, itu lumayan mirip dengan awan-awan yang ada di kartun SpongeBob. Tapi bedanya, awan-awan itu telah digambar menyerupai bunga oleh penciptanya, agar lebih disukai oleh sebagian besar penonton SpongeBob yang rata-rata merupakan anak-anak. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Kalian tahu nggak sih, Bikini Bottom adalah nama kota yang ada di serial kartun SpongeBob SquarePants. Tapi ternyata Bikini Bottom terinspirasi dari nama pulau di dunia nyata yang bernama Bikini Atoll. Bikini Atoll adalah pulau yang terletak di Kepulauan Marshall, Samudra Pasifik. Tempat ini menjadi tempat uji coba nuklir dari Amerika Serikat pada tahun 1946. Setelah bertahun-tahun, Bikini Atoll sudah tidak digunakan lagi, tapi dijadikan tempat wisata bagi wisatawan yang ingin menyelam sambil menikmati keindahan bawah laut. Apakah kalian tahu bagaimana sih bentuk SpongeBob kalau di dunia nyata? Mungkin kalian menganggap spons cuci piring ini adalah SpongeBob. Maka kalian salah besar guys. Jadi spons yang dimaksud dalam film itu adalah Porifera. Porifera adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori-pori sehingga air dapat melewatinya. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi nih. Jadi para ilmuwan itu pernah menemukan yang mirip sekali dengan SpongeBob, yaitu spons laut. Dan di sampingnya ini terdapat bintang laut yang dimana kita semua tahu bahwa bintang laut itu adalah Patrick dan spons laut itu adalah SpongeBob. Wah, gokil banget gak sih ini? Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian tahu berapa sih gajinya SpongeBob di Krusty Krab? Apakah cukup untuk bayar utang SpongeBob bekerja di salah satu restoran terkenal di Bikini Bottom, yaitu Krusty Krab. Dan SpongeBob memiliki bos yang sangat mata duitan dan juga pelit yang bernama Tuan Krab. Kalau kalian berpikir kalau SpongeBob itu mendapatkan gaji yang sedikit dan bahkan mungkin tidak dibayar, kalian salah besar. Dalam episode Big Pink Loser, SpongeBob pernah mengatakan kalau dia dibayar $100 per jam. Dan dalam sehari, SpongeBob bekerja selama 10 jam. Itu artinya SpongeBob menerima gaji $1.000 per harinya. Dan dalam seminggu, SpongeBob bekerja selama 6 hari kerja. Maka SpongeBob menerima gaji sebesar $6.000. Dan dalam sebulan, SpongeBob menerima gaji $26.000. Dalam setahun, SpongeBob bisa mendapatkan gaji sebesar $321.000 jika dikonversi ke rupiah menjadi 5.216.827.800 rupiah. What the? Kalau kalian jadi SpongeBob, kira-kira kalian mau ngapain dengan duit sebanyak itu guys? Komen di bawah ya. Inilah kekuatan super yang dimiliki SpongeBob SquarePants. Kage Bunshin. Dalam episode SpongeBob yang berjudul Pressure, terlihat SpongeBob dan kawan-kawan sedang mengejek Sandy karena dia tidak bisa melakukan apa yang makhluk laut lakukan. Dan SpongeBob menunjukkan kalau dirinya bisa membelah diri menjadi banyak spons. Lari cepat. Kalau ini kalian udah pasti pada tahu kalau SpongeBob itu adalah pahlawan super yang bernama The Gigster, di mana ia memiliki kekuatan lari cepat yang saking cepatnya bahkan kita tidak melihat kalau dia sudah memutari batu besar yang ada dalam salah satu scene ini. Memiliki banyak tangan. Saat SpongeBob sedang membersihkan rumah, SpongeBob menggunakan lebih dari satu tangan untuk memegang setiap alat pembersih rumah. Dia membersihkan rumah seorang diri, sementara Patrick lagi enak-enaknya duduk sambil menonton Mama Dede. Waduh, kira-kira kalian ada nggak sih teman yang kayak gini disuruh kerja kelompok tapi dia tidak bikin apa-apa? Coba komentar di bawah guys. Apakah kalian tahu asal-usul dari Pearl? Pearl adalah anak dari Tuan Krab atau bisa kita bilang anak adopsi, karena secara jenis mereka sangat berbeda. Pearl adalah ikan paus dan Tuan Krab adalah kepiting. Kan gak mungkin ya paus kawin sama kepiting. Ada teori mengatakan kalau Pearl itu ditemukan oleh Tuan Krab ketika ia menjadi seorang bajak laut. Saat itu Tuan Krab sedang berlayar dan menemukan seekor ikan paus yang sudah tidak sadarkan diri. Tapi ternyata ada bayi paus yang masih hidup. Kemudian Tuan Krab mengadopsi paus kecil tersebut dan diberi nama Pearl. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya teori lain? Mari kita diskusi di kolom komentar di bawah. Apakah kalian tahu, dalam kartun SpongeBob episode SB129, Squidward berusaha untuk menghindari SpongeBob dan Patrick dengan bersembunyi di dalam Krusty Krab. Tapi siapa sangka ia malah terjebak dalam mesin waktu dan dibawa ke tempat aneh yang disebut Now-Here. Pernahkah kalian mendengar tentang konsep Eternal Recurrence? Ini adalah pemikiran bahwa segala sesuatu dalam dunia akan terulang dalam rangkaian waktu yang tak berujung. Nah, episode ini memunculkan konsep itu ketika Squidward terperangkap dalam pengulangan situasi yang tak berujung di Now-Here. Tempat ini juga punya makna filosofis, yaitu tempat pemurnian jiwa, mirip dengan konsep agama tentang purgatori. Apakah kalian tahu apa sebenarnya resep formula dari Krabby Patty? Krabby Patty merupakan makanan terkenal di Bikini Bottom yang dimiliki oleh Tuan Krab. Makanan ini pertama kali dibuat oleh Tuan Krab dan juga Plankton. Namun sampai sekarang tidak diketahui apa sebenarnya formula rahasia dari Krabby Patty. Tapi jika kalian lihat di salah satu scene di mana Tuan Krab memakan Krabby Patty, We've both lost our luster.
So that's what I taste like. Ada teori mengatakan kalau resep formula Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Dan jika kalian melihat bentuk Krusty Krab, mirip dengan jebakan kepiting di dunia nyata. Apakah Tuan Krab itu adalah? Menurut kalian gimana? Silakan komentar di bawah. Kalian pasti tahu dengan penyihir yang ada di kartun SpongeBob ini. Dia pertama kali diperlihatkan dalam episode The Curse of the Hex. Jadi dia bernama Madame Hagfish. Diperlihatkan kalau dia ini diusir oleh Tuan Krab sehingga dia mengutuk Krusty Krab tidak akan pernah laris lagi. Mungkin kalian berpikir kalau Madame Hagfish ini adalah karakter buatan saja. Tapi ternyata Madame Hagfish ini beneran ada di dunia nyata, guys. Hewan ini bernama Hagfish atau belut lintah. Hewan yang memiliki gigi aneh dan memiliki banyak sekali lendir. Kalau kita lihat emang kelihatan kayak belut di sawah sih. Jadi bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. 3 fakta menarik tentang SpongeBob SquarePants. Nama asli SpongeBob. SpongeBob SquarePants sebenarnya memiliki nama asli Sponge Robert SquarePants. Nama SpongeBob dipilih sebagai nama panggilan karena terdengar lebih lucu dan bersahabat. Mempunyai beberapa pekerjaan. SpongeBob memiliki beberapa pekerjaan yang beragam. Selain menjadi seorang koki di Krusty Krab, ia juga pernah menjadi pengacara, penjaga pantai, musisi, dan bahkan seorang superhero bernama The Quickster. Berapa umur SpongeBob? SpongeBob lahir pada tanggal 14 Juli 1986. Berarti umur dia sekarang sekitar 37 tahun. Namun, pencipta serial SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg bercanda bahwa ia berumur 50 tahun dalam tahun Sponge. Wow, berarti berapa ya kira-kira umur SpongeBob sekarang? Coba komentar di bawah.